Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tentang metode harga pokok pesanan. Sebelumnya kami memperkenalkan nama kami sendiri. Bersama saya sendiri Amrullah Koko, dan di samping kanan saya Apollonar Sulamlawa, dan di samping kiri saya Novalinda Endang. Selanjutnya kami akan membahas tentang konsep metode pokok pesanan. Langsung saja, pengertian dan konsep metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dan tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, karakteristik biaya pesanan. Sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesanan. Total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Yang berikut mungkin saya bisa memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menjelaskan untuk poin berikutnya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan poin ketiga, kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasikan biaya-biaya untuk setiap pesanan. Karena biaya diakumulasi setiap batch atau LOI dalam sistem biaya pesanan menunjukkan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk suatu pesanan. Syarat penggunaan metode harga pokok pesanan. 1. Masing-masing pesanan, pekerjaan, atau produk dapat dipisahkan identitasnya secara jelas dan perlu dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus dipisahkan di dalam 2 golongan, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. Yang ketiga, harga pokok pesanan. Setiap pesanan ditentukan pada saat pesanan selesai. Poin keempat, pengumpulan biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan. Perusahaan yang melakukan produksi berdasarkan pesanan biasanya melakukan proses olah produk sesuai dengan pesanan yang ada dari pihak luar. Karakteristik dari perusahaan yang menggunakan metode produksi berdasar pesanan adalah 1. Proses produksi biasanya terjadi secara terputus-putus. Yang kedua, proses produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan yang ada. Yang ketiga, produk yang dihasilkan biasanya sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Ya baik, mungkin saya akan memberikan kesempatan untuk teman saya untuk menjelaskan poin yang selanjutnya. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya akan menjelaskan poin kelima. Yang pertama, perbedaan antara akuntansi perusahaan manufaktur dan akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan manufaktur dan akuntansi perusahaan dagang berbeda dalam hal rekening-rekening yang disajikan dalam laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Di samping itu adalah perusahaan manufaktur harus membuat laporan biaya produksi. Perbedaan keduanya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan dalam neraca. Di dalam neraca perusahaan dagang hanya terdapat satu rekening persediaan barang, yaitu persediaan barang dagang, yaitu persediaan barang dagangan. Sedangkan rekening persediaan dalam neraca perusahaan manufaktur meliputi persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan dalam proses, persediaan barang jadi, dan persediaan suplai perlengkapan pabrik. Yang kedua, perbedaan dalam laporan laba rugi. Perbedaan dalam laporan laba rugi antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur terletak pada perhitungan harga pokok penjualan. Yang kedua, harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah biaya yang terjadi dalam rangka
untuk menghasilkan barang atau produk jadi barang yang siap dijual. Biaya produksi dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang jadi dan secara fisik menjadi bagian dari produk tersebut. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung. Istilah tenaga kerja langsung digunakan untuk menunjukkan kerja atau karyawan yang terlibat langsung dalam pengelolaan bahan langsung atau bahan baku menjadi barang jadi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik, biaya produksi tidak langsung, adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Terima kasih atas kesempatan yang kepada kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami keluarkan tadi. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.